sesuai dengan agenda mungkin beberapa patah kata atau sesuatu mungkin bisa memberikan motivasi kepada masyarakat kita di Tegalrejo, kepada Pak RT, Pak Pendeta atau yang lainnya. Saya kira itu mengawali apa yang menjadi tambahan daripada pertemuan ini, Pak Ketua. Untuk selanjutnya waktu dan tempat mungkin saya langsungkan kepada Pak Nyoman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak RT, Bapak Ketua Pemuda maupun Tuan Rumah. Saya minta izin untuk memperkenalkan diri dulu. Kami hadir di sini dengan saya sebagai di dalam organisasi Kosbagum sebagai sekretaris dengan nama Abdul Rahim, kebetulan juga sebagai advokat atau pengacara, datang ke sini selain untuk silaturahmi juga ingin menyampaikan bahwa kami hadir sekaligus membuka dan memperkenalkan bahwa Mas Adi Darmo ini perwakilan kami di sini. Jadi kami di Lumajang telah membentuk yang namanya Pos Bantuan Hukum, dan itu kita berdirikan di semua kecamatan dan untuk kecamatan Tempur Sari itu sebagai koordinatornya adalah Mas Adi Darmo. Dengan harapan kehadiran kami ini bisa memberikan tambahan wawasan terkait dengan pemahaman hukum dan bagaimana jika terjadi permasalahan hukum di lingkungan kita. Karena berbicara hukum yang pasti hukum telah mengatur kita hampir seluruhnya. Karena hukum itu sejatinya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis jelas bicara pidana. Kebetulan ada Pak. Siap. Nah, dari perwakilan Polsek di sini. Jadi kalau berbicara keperdataan hubungan antar warga, ya, itu bisa kami istilahnya itu diskusikan dengan masyarakat. Harapan kami masyarakat mempunyai permasalahan hukum apapun tahu jalannya, tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi berbicara permasalahan yang utama penyelesaian adalah tetap musyawarah, perdamaian. Nah, jadi bahkan di kepolisian pun dikembangkan sekarang namanya restoratif justice. Artinya apa? Sebelum perkara itu dilanjutkan kepada penerapan pasal, kemudian sampai penetapan tersangka, kalau bisa dirukunkan. Jadi negara juga nggak kepingin di masyarakat ada gejolak apapun yang sifatnya mengganggu ketertiban, kerawanan sosial semacam. Jadi saya dalam rangka ingin mendekatkan diri, ingin bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga ingin mengenalkan bahwa kami di sini telah menunjuk yang namanya Mas Adi Darmo ini sebagai koordinator wilayah Kecamatan Tempur Sari. Jika ada masyarakat yang berhadapan dengan hukum, kami siap untuk hadir dalam rangka memberikan sosialisasi, pemahaman maupun konsultasi gratis. Dalam artian apa?
Kami punya ilmu, mudah-mudahan ilmu ini memberikan kemanfaatan, kami sampaikan kepada masyarakat, kan begitu. Nah, dengan begitu harapan kami, apapun masalahnya bisa ditangani secara kekeluargaan. Nah, artinya apa? Bicara pengadilan itu adalah alternatif terakhir. Walaupun di pengadilan itu juga akan disuruh musyawarah dulu. Jadi nggak moro-moro langsung diputus kue menang kue kalah, bahasannya begitu. Kenapa penting disosialisasikan kepada masyarakat? Ada kalanya hukum ini dikalahkan dengan adat istiadat. Adat istiadat itu juga hukum, cuman tidak tertulis. Dan misalkan ini salah satu contoh, kenapa kok hukum ini sering dikalahkan dengan adat? Ya karena hukum terbentuk dari adat istiadat. Nah, cuman yang terkait dengan hukum yang sudah dibentuk oleh negara, itu tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban pada masyarakat, kemudahan dan kepastian hukumnya. Contoh misalnya, kadang-kala di masyarakat kita ini ketika ada keluarga yang meninggal, ya kan, nah, bahasa hukumnya kalau ada orang meninggal pasti di situ ada yang ditinggalkan, mulai dari ditinggalkan ahli waris, yang ditinggalkan ya, karena yang meninggal dinamakan pewaris. Kemudian meninggalkan bisa jadi hutang, meninggalkan harta. Nah, ada kalanya perintah dari hukum itu segera selesaikan. Nah, jadi segera selesaikan. Tapi kalau adat bahasanya lain. Sik durung seminggu kok wis ngomong warisan. Belum 40 hari wis ngomong warisan. Nah, ini adat istiadat. Bahkan banyak sekali permasalahan tanah misalkan yang harusnya segera dibagi tidak segera dibagi, nama itu masih tetap nama mbahnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Dan itu bisa menyulitkan ahli waris. Nah, ini ada kalanya yang tadi ini keluarga rukun, tidak ada permasalahan, gara-gara minta tanda tangan susah, yang satu di Kalimantan, yang satu akhirnya tertunda terus. Makanya kalau ada istilahnya konflik pertanahan, agar tidak terjadi permasalahan dengan keluarga, seyogyanya dimusyawarahkan, dicari jalan keluar yang baik. Nah, karena kami hadir itu dalam rangka bermasyarakat, ya kan, dan juga yang mengetahui perkaranya kan masyarakat itu sendiri. Misalkan di Temersari nyaman, nah, mungkin secara pidana, dari pihak polisi menyatakan aman, tidak ada masalah. Tapi dalam lingkup keluarga biasanya saya punya problem ini, gimana cara menyelesaikan, saya bikin surat kok nggak selesai-selesai ketika, jadi banyak hal. Jadi silaturahmi saya ke sini selain juga memperkenalkan di sini kami ada keterwakilan. Ya, mungkin di waktu yang sempit ini saya mohon maaf karena hadir dalam sangat malam-malam gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang bisa istilahnya bisa disampaikan misalkan begitu untuk didiskusikan, kami siap. Dan kami juga punya program insya Allah di sekretariat ini, jika ada masyarakat membutuhkan konsultasi ya, kami agar bisa diinventarisir di sini. Nah, setelah ada masyarakat yang ingin berkonsultasi itu minimal 5 ya kan, dalam 1 bulan kita akan hadir kembali untuk konsultasi gratis itu. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ibaratnya orang itu kalau sudah tahu jalannya otomatis kan tidak tolak-tolak kan gitu, dan yakin bisa langsung jujuk. Tapi kalau tidak tahu jalannya kan masih tanya-tanya. Iya, kalau yang ditanya itu ahlinya,
Kalau nggak ahlinya, bisa jadi dimuter-muter dulu, biaya habis belum nyampe, ya kan? Nah, setelah nyampe kehabisan energi, ya, waktunya sudah lewat lah. Hal-hal seperti ini yang patut kita persiapkan agar di kemudian hari tidak ada istilahnya apa ya, dengan kita melakukan administrasi secara benar, segera mudah-mudahan tidak ada konflik-konflik yang menimbulkan apa ya, perpecahan dalam keluarga, dalam lingkungan, semacam itu. Jadi itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Kehadiran kami di malam hari ini mungkin di di waktu yang pendek ini ya ada yang ingin disampaikan, monggo kita buka diskusi terkait dengan permasalahan itu. Jika tidak, kami akan hadir kembali setelah kita ada masukan-masukan mungkin dari masyarakat terkait dengan problematika yang ada di wilayahnya. Jadi itu dari saya berterima kasih sekali atas penerimaannya. Mudah-mudahan kehadiran kami memberikan kemanfaatan dan juga dalam silaturahmi ini ada keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng Pak Ketua, yang arti saya sebut Pak Ketua adalah dalam organisasi kami, yayasan ini. Mudah-mudahan bagi warga kami atau masyarakat kita yang ada di Tegarjo ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, itu bisa langsung menghubungi kami, dan nanti saya juga akan konsultasi dengan pimpinan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kalau toh nanti sekarang ini ada yang perlu dengan konsultasikan, monggo. Kalau tidak ada, saya jeda dulu waktunya. Saya kira udah capek konco-konco sebagai oh nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pengacara. Namanya Pak Rohim. Pak Abdul Rohim bersama rombongan dari Indonesia. Terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Rohim, sebenarnya terkait masalah penyelesaian terkait masalah tanah dari pewaris ke ahli waris ini sangat banyak sekali Pak sebenarnya. Cuma yang menjadi momok bagi masyarakat itu yang pertama adalah dari segi biaya. Ada juga yang masih sama sekali harus minta bantuan kepada siapa agar proses ini nanti bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang pernah terjadi di wilayah Tegarjo ini adalah masalah sertifikat tanah yang sudah puluhan tahun yang pernah dipinjamkan oleh pihak pemilik kepada peminjam. Kebetulan pada saat ini peminjam ketiga-tiganya itu sudah meninggal dunia. Bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat ini sudah sangat lama sekali ya, prosesnya mencari sertifikat, tapi jalan keluarnya ini arahnya kemana? Tetapi sampai saat ini pun juga masih belum ada hasilnya. Mungkin termasuk punyaan keluarganya Pak Adi Darmo di sini kan juga. Nah, masyarakat ini kalau saya lihat sekarang ini itu masih tenang-tenang. Sedangkan menurut pengertian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rohim,
kalau toh memang masyarakat Tegalrejo punya problem yang terkait dengan hukum, segera selesaikan. Kan mengatakan apa? Iya. Segera selesaikan. Maka dengan kehadiran rekan-rekan atau bapak-bapak dari Tegalrejo, baik Bapak RT ataupun Bapak Pendeta, nah ini saya hanya memberikan masukan. Mumpung ono sing ngerti hukum, ono sing ngerti jalur, ayo diurusi. Lah, yang saya maksud peminjam sudah meninggal dunia itu ada 3 Pak, saya sebutkan saja. Yang pertama almarhum Mataru, mantan kepala desa Tempur Sari. Yang kedua mantan camat Tempur Sari, almarhum Hasan Aris. Maaf ya, informasinya sudah meninggal ya. Iya, dari Lumajang itu. Yang ketiga namanya dulurmu sobat kali mas bojone Pak Kadir. Aduh, Mesti ya? Kadir mesti. Bu Mesti almarhum. Kenapa saya bisa sebut itu? Karena pada waktu itu saya sebenarnya kan juga dijadikan orang untuk mencari sertifikat. Ya, kemudian golek nosilian lah bahasanya Jawanya seperti itu. Nah, tetapi pada waktu itu kan saya sudah tahu sejaknya ketiga orang tersebut. Yang dibawa Bu Misti itu termasuk beberapa orang Tegalrejo, termasuk miliknya Pak Mandan, Pak Noto, keluarganya. Itu larinya ke Bank Malang. Tetapi kalau yang terkait dengan Pak Hasan Aris almarhum termasuk Pak Matali itu larinya kemana? Saya tidak tahu. Nah, sampai sekarang ini masyarakat merasa bingung harus dicari kemana. Sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami, saya juga pernah sertifikat almarhum orang tua saya bilang mulai tahun 97 masuk Bank BRI ketemu tahun 2010. Sangat penting sekali bagi ahli waris. Ini segera minta bantuan pada bapak-bapak yang hadir pada saat malam hari ini, terutama rombongan advokat dari Lumajang. Makasih Pak, saya ingin. Iya, terima kasih. Bisa langsung saya tanggapi? Bisa langsung. Oke, terima kasih. Jadi terkait atau berbicara tentang sertifikat. Jadi sertifikat itu adalah tanda bukti kepemilikan hak yang kuat atas tanah. Kan begitu ya. Jadi tanah masih dikuasai oleh kita semua, tapi suratnya tidak tahu kemana, kan begitu. Nah, bisa jadi surat itu hilang begitu saja, entah itu mungkin dari kepolisian nanti diumumkan. Nah, sampai pada tahap terakhir ketika sudah semua dilaksanakan, itu masih disumpah benar-benar hilang nggak sertifikatmu iki, ya sarannya begitu oleh BPN. Nah gitu. Jadi ada tahapan. Nah kalau atas nama meninggal, ya kita harus bikin keterangan waris dulu, siapa ahli warisnya, jadi dari atas nama itu nanti yang mohon. Jadi lebih lengkapnya karena ini yang sifatnya pembahasan saya itu umum ya. Nah, bisa nanti sebabil khusus kasus yang ngendi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pembiayaan, misalnya begitu ya. Kalau bahasa pembiayaan itu ada pembiayaan yang sifatnya kewajiban kepada negara, ada yang sifatnya pembiayaan untuk pengurusan. Nah, kewajiban kepada negara itu contohnya misalkan ada pajak peralihan hak. Jadi iki wis jenenge wong tua, dibalik namakan ke anak, dibuatkan yang namanya
akta pembagian hak bersama, timbullah namanya pajak, ya, pajak perolehan. Maka itu harus disetorkan kepada negara. Berapa? Itu ada namanya BPRD yang akan melakukan verifikasi lapangan. Jadi tahapannya panjang. Jadi wabil khusus jika nanti ada permasalahan, misalkan saya ahli waris Bapak Tomo misalnya ya, itu tanah yang saya tempati sudah lama sertifikatnya nggak ada, misalnya begitu. Nah itu nanti kita bisa secara khusus meminta apa yang dimiliki dulu dikumpulkan. Kalau memang itu bukan namanya sendiri, maka harus dibuatlah surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu dimintakan ke desa setempat, ya. Jadi nanti akan dibuatkan surat keterangan waris yang bertanda tangan ini para ahli waris dari pewaris namanya Pak Tomo, mempunyai anak 5, si A, si B, si C dan seterusnya, tanda tangan semua, ya kan? Nah itu ahli waris berhak untuk mengurusi harta-harta yang atas nama Pak Tomo, misalnya begitu. Nah, jadi harta apapun, utang apapun, ya, yang dimiliki oleh orang tuanya, ya, itu ada kewajiban bagi anak untuk menyelesaikan. Bahasane ya cek gelem dunia itu kan masuk utangnya nggak diurusi pisan, kasarane kan begitu ki. Kasihan orang tua nanti ki. Jadi bisalah nanti secara khusus tadi itu disebutkan banyak pihak ya. Nanti silakan dokumen dia no. Nah, nggih monggo. Misalnya si peminjam ini sudah meninggal dunia, Pak. Ini harus si peminjamnya atau ahli waris dan si peminjam ini harus melangkah ke siapa? Ya, pertama buat dulu keterangan warisnya. Benar nggak ini anaknya peminjam? Kan begitu. Setelah ada keterangan waris itu, nah baru siapa yang ngurusi? Apakah semua mau berangkat bareng-bareng? Apa diwakilkan kepada salah satu? Kan gitu. Nah baru di situ menghadap kepada orang yang minjemi. Aku ki ahli waris peminjam. Diutang piro bapakku? Kasarannya kan begitu. Tak jaluk. Tak bayar. Kalau dulu itu proses yang terjadi di Tegalrejo, Pak, yang pernah saya tahu itu bukan peminjam sertifikat itu punya hutang, tidak. Pada waktu itu suatu contoh seperti ini, Pak Camat, almarhum Pak Camat Haris itu seperti ini pada saya. Bisa nggak? Gak beli sertifikat nganggur ya untuk sampai. Maksud itu tersebut di Pak Camat. Lah, begitu tanggul yang kena gitu itu kan sertifikat nganggur kan tanahnya gak kena digara. Oh nggak ada Pak. Tak silie untuk sampai tak kayak itu konro. Yang diberi itu saya, bukan orang tua saya pada waktu itu. Dan kejadian termasuk masyarakat yang lain itu ya dipinjam ibaratnya tak kayak itu kone gula. Bahasanya itu dulu itu seperti itu. Nah, yang melakukan pinjaman kepada termasuk kayak nyari duit itu mau nggak sing minjam itu termasuk almarhum sing kula sebutaken itu mau. Iya. Kalau melihat kasusnya yang seperti itu, kita tahapannya mesti ninjujuk menjadi berputar. Bahasanya gini, tanah yang saya tempati suratnya dipinjam Pak Haris misalnya begitu, oleh Pak Haris dipinjamkan ke bank, ya kan? Mungkin seperti itu. Nah, dari pihak bank itu taunya objeknya kan ini, objek jaminan ini kan yang dikuasai kita. Nah, kalau kita berusaha dengan mereka, nama peminjam bukan kita bisa jadi orang lain. Atau kalau kita pun atas nama kita pun kita akan membayar ke sana. Nah, yang menjadi kesulitan bagi masyarakat peminjam, Pak. Peminjam yang meminjamkan bukan peminjam. Itu sertifikat itu tempatnya di mana? Kalau memang di bank mana? Ini ya Pak yang sudah sampai sekarang bisa ditelusuri. Tidak bisa ditelusuri. Jadi mohon maaf Ketua, jadi ceritanya begini. Sertifikat tadi dipinjam si A, setelah itu dibawalah sertifikat ini. Ya. Nah, apabila itu di pinjaman
berupa uang sama yang meminjam sertifikat tadi. Jadi masyarakat ini siap untuk menebus sertifikat tadi. Dan itu ceritanya. Ini cerita ini sama dengan Desa Sumbermujur dan Madurjo. Desa Sumbermujur itu sekitar 26 sertifikat sama dengan sini kasusnya. Selesai. Enggak, gini, di sana itu minta tolong saya lacak waktu itu di Lumajang. Ternyata ada di Malang. Di Malang saya lacak lagi, di situ ada di Jakarta. Sertifikat itu. Terus saya berhenti karena di situ nun sewu. Saudara semua ya nun sewu, peluru enggak ada kita. Ada orangnya ini. Mari kita temui nanti kapan-kapan kedua ya. Orang ini tahu persis beradaan sertifikat ini. Saya pernah diminta tolong orang Tempur Sari sini sama Eko masalah sertifikat ini. Saya sudah melacak keberadaan ini, ternyata ada di Jakarta. Tidak tahu bank mana ini ada di bank sertifikat. Kan terlalu lama ya Pak ya sertifikat. Kasusnya itu terlalu lama. Ya, Jadi mohon maaf Ketua. Kebetulan saya kan belum anggaplah ini perkara baru yang saya dapat ketika hadir ke sini. Kalau melihat dari cerita kawan itu, rekan itu, bisa jadi ada pihak ketiga yang menguasai dan kita nggak tahu dia minta pengembalian berapa, kan begitu. Jadi kita bahasannya kan begini, banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Jadi kita harus mencoba menyelesaikan itu dengan cara yang paling ringan dulu. Ya bisa diurusin tentang Lumajang, lapor ke Malang atau Jakarta kan begitu. Nah, tinggal diakumulasi dulu, dikumpulkan dulu siapa saja yang dulunya sertifikat itu dipinjam oleh si A tadi itu. Ya kita si A aja kita gugat. Cuma kalau orangnya sudah meninggal, Ahli warisnya. bisa. Nah, makanya nanti bahasanya, kalau bahasa orang menggugat itu bisa. Cuma untuk memunculkan hak ini kita belum tahu jawabannya. Bahasanya begini. Kalau dia belum meninggal dia akan menjawab, oh saya taruh di bank itu, kan begitu. Nah, kalau dia tahu, kalau dia sendiri, karena ini orangnya meninggal, ahli warisnya, apakah ahli warisnya pernah mendengar atau tahu? Ya kita tunggu jawabannya itu. Terus kita juga menyampaikan itu kepada BPN, supaya BPN menjawab juga. Kenapa BPN harus menjawab? Karena warkahnya ada di sana. Pada saat dipinjamkan itu APHT enggak? Maksudnya itu ada hak tanggungannya enggak di situ? Kalau sekedar dipinjam orang yang tidak dikenal ya kita anggap hilang lah, misalnya begitu. Kita laporan kehilangan ya sudah. Nah, jadi Maaf Pak, siap. kalau yang pernah saya jumpai, karena saya itu pernah mencari sertifikat mulai tahun 97 baru ketemu tahun 2010, kan artinya memakan waktu cukup lama. Yang pernah saya temui secara langsung itu ada sertifikatnya orang Tegalrejo, ada 2 orang itu ya cuma dipinjamkan kepada bukan ke bank itu Ya, ada. masuk Ya. Ya, yang termasuk lari ke bank itu ya termasuk 3 orang tadi yang sudah almarhum, termasuk Bu Misti, almarhum Pak Matahir, almarhum Pak Hasan Aris, mantan camat Pembersari almarhum. Cuma sebagian kecil juga ada yang gampangannya nggak nambang. Apakah kalau sertifikat masyarakat yang sudah dipinjamkan di luar bank, orang per orang ini bisa dilaporkan kehilangan, sedangkan sertifikat itu masih ada di tangan? Ya, jadi gini, dikatakan lapor hilang itu jika kita tidak tahu keberadaannya. Kalau tahu keberadaannya ya bukan hilang namanya. Ya, enggak boleh. Pak polisi kan juga nggak berani mengeluarkan kehilangan. Nah, makanya kita gugat orang itu kan biar dia yang bicara apakah dihilangkan apa. Bukan kita. Kalau kita karena kita tahu ada di si A, ya nggak boleh kita bilang hilang. Lah, disitulah perlunya gugatan. Gugatan itu pun dahulunya itu rata-rata lama Pak.
gugat perkara iku suwe, iku biyen. Ya, biyen. Sekarang ada istilah gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu yen sing tak perkarakne wong sitok iki, misalnya ya. Lah, iku cukup nggih gugatan sederhana. Sampeyan tak gugat sertifikatku dari sampean. Cukup satu orang. Lah itu tidak sampai bertahun-tahun. Paling lama 2 bulan selesai. Namanya gugatan sederhana. Andai kata yang tergugat Ya. itu menjawab dengan adanya kalimat contoh sing jenengan Iya. sampaikan kalau mau aku gak rumangsa nyilih, padahal dheweke nyilih. Hmm. Itu pernah terjadi loh Pak, termasuk milik orang almarhum orang tua. Ya, Saudara peminjam itu gak sampai mau disumpah, sampai tidak mengakui sertifikat tersebut Sertifikat, ya. dengan keberadaannya di dia. Ya. Nah, berarti Tetapi ketika setelah maaf saya Iya. lanjutkan. Tetapi setelah saya telusuri Pak, ya prosesnya yang sabun dengan sabun kalau yang jelas berkaitan dengan agraria, PPAN Iya. itu aja. Setelah itu saya cari di sana. Cuma sebelum melangkah ke sana saya harus mengurus surat keterangan ahli waris, ya betul. termasuk mengurus nomor nama hak milik tanah, hak milik tanah, termasuk di yang berbatasan dengan tanah milik almarhum. Nggih. Itu selesai baru Betul saya sekali. bisa melangkah ke sana. Ternyata di sana ada kalimat blocking dari KPTKL Jember. Nah, pada waktu itu saya tanya di BPAN, apa maksudnya blokir KP3 Jember Pak? Kemungkinan berhubungan dengan bank. Setelah saya telusuri bank yang ada di Lumajang, ya banyak bank lah Pak, mulai dari Gembusari, Pasirian sampai Lumajang saya telusuri pada waktu itu. Ternyata ketemu di BRI. Nah, ternyata ketemu di BRI pada waktu itu pinjaman pokoknya 35, tahun 97 masuk, 2010 baru ketemu, membuka hampir menjadi 400 juta. Ya. Tetapi pada waktu itu setelah saya pelajari punya kelemahan. Kelemahannya itu pihak peminjam itu statusnya suaminya orang tua saya. Orang tua saya itu istrinya si peminjam. Sehingga dengan kelemahan itu maka kembalilah saya hanya nebus uang pokoknya 35 juta. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya ketemu lah. Maka kan di sini termasuk kasus itu tidak hanya kasus sertifikat yang hilang, tetapi Tegalrejo ini termasuk ahli waris ini yang belum menyelesaikan. Ya. Itu masih banyak. Nggih. Jadi Nah, pada harapan prinsipnya saya dengan adanya jenengan, siap, ayo, siap. Nggih. Ngerti lho Pak. Siap. Ayo. Ya, jadi nanti gini, terima kasih segala masukannya. Dengan pengalaman jenengan itu, yang jelas itu bisa ditularkan kepada masyarakat yang lain yang kebetulan punya permasalahan yang sama atau hampir sama. Nah, yang kedua, kita pun yang memang sudah bekerjanya di situ, ya kan, siap dihadirkan ketika masyarakat itu membutuhkan ya apa dalane, mari kita diskusikan. Nah, nanti bisa diinventarisir oleh sekretariat sini. Nah, nanti baru kalau misalkan kalau cuma satu perkara ya tak anteni di kantor kan gitu gitu. Nah, tapi kalau 5 daripada masyarakat orang 5 ini turun biar kita yang naik gitu loh. Jadi artinya kita sambil bersilaturahmi ya, mudah-mudahan di situ ada sharing seperti ini sehingga siapapun yang lagi ada kesulitan mudah-mudahan menemukan jalan. Itu nggih. Nah, itu jadi saya tunggu keaktifan dari Mas Adi. Mas Adi tadi mana? Mas Adi. Ya. Mas Adi. Ya. Mas Adi. Sebelah. Anu nih. Itu Benernya. Itu. Benernya belum kita. Jadi mudah-mudahan lah diskusi sekecil apapun sebesar apapun masalahnya bisa
diringankan. Ibaratnya kan, oh kalau acaranya gitu persiapan bisa lebih mateng kan gitu. Yang penting kalau memang ada dokumen-dokumennya dilengkapi dulu. Oh, ternyata si jenenge bapak, berarti aku harus punya keterangan waris, ya diurusi di sini. Nah, kalau ibaratnya kosongan, kok ditakoni meneh, sampean siapa nih? Nah, kan tetap itu dibutuhkan. Ya. Sesuai dengan data, Ya. surat kematian dan keterangan waris.